Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Olater dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Harapan saya tentunya semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Koloni Channel, yang mana channel ini membahas tentang dunia perwalatan dan referensi yang ada di lapangan tentang temuan-temuan, begitu juga fakta-fakta dalam pengembangan dunia walet. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang lagi-lagi tentang Twitter yang digunakan untuk memanggil walet pada sebuah RBW, yaitu Twitter heksagonal. Apakah yang dimaksud dengan Twitter heksagonal dan seberapa efektifkah di dalam penggunaan Twitter heksagonal tersebut pada sebuah RBW? Nah, teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu. Ada tombol subscribe yang warna merah, dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya, maka secara otomatis akan muncul di beranda YouTube teman-teman. Oke, seperti apa pembahasannya? Ikuti video ini. Baik teman-teman, apakah yang dimaksud dengan heksagonal? Twitter yang dirancang dipasang secara berurutan dalam bentuk 6 persegi. Jadi heksagonal itu adalah 6 persegi, 6 penjuru, dengan tujuan untuk memanggil walet yang ada berkeliaran di sekitar RBW kita. Dan biasanya Twitter ini dipasang di atas gedung kita, di atas LNB, untuk memanggil burung walet yang berada di sekeliling RBW kita. Jadi banyak juga teman-teman di kalangan petani walet yang memasang lebih dari 6 jumlah, lebih dari 6 Twitter, bisa 8, bisa kurang, bisa sampai 4, dan itu sudah familiar disebut dengan heksagonal. Yang sebenarnya heksagonal itu hanya 6 penjuru saja, dengan menggunakan suara-suara bisa untuk memanggil walet yang dari jauh untuk mendekat di RBW kita. Biasa menggunakan suara panggil, biasa juga menggunakan suara inap. Jadi Twitter heksagonal itu saya ibaratkan hanya pelengkap saja sebenarnya, karena banyak teman-teman yang tidak menggunakan heksagonal bisa berhasil, bisa sukses RBW-nya. Begitu juga yang menggunakan, bisa juga ada juga yang sukses. Karena memang menurut saya itu merupakan sebuah pelengkap saja. Ibaratnya pada kendaraan, saya analogikan kendaraan bermotor ibaratnya sebuah aksesoris. Nah, contoh di sebuah kendaraan, apabila kita menggunakan aksesoris, maka mungkin kenyamanan di dalam kita berkendara, apakah itu motor ataukah itu mobil, kenyamanan untuk mengendarai kendaraan tersebut bisa lebih nyaman lagi, lebih nyaman dipakai dan lebih enak dipandang bagi penggunanya. Begitu juga dalam sebuah rumah walet heksagonal ataupun itu suara basoka, itu saya anggap semuanya aksesoris seperti itu. Tapi kali ini kita berfokus kepada suara heksagonal saja. Namun pembahasan ini sebenarnya sudah ada video saya buat sebelumnya. Namun video tersebut saya anggap kurang sempurna karena pada saat itu masih tahap awal-awal saya men-share di YouTube, dan juga di sana-sini terdapat banyak kekurangan, terutama dari segi audio, begitu juga dari segi performa daripada video tersebut. Saya anggap masih kurang sempurna. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba lebih gamblang lagi untuk membahas tentang Twitter heksagonal tersebut, karena memang Twitter ini sangat familiar di kalangan petani-petani walet yang lagi marak sekarang ini. Seberapa efektifkah penggunaan Twitter heksagonal? Ya, Twitter heksagonal akan efektif bekerja apabila pemasangannya tepat. Nah, banyak konten kreator yang membahas tentang ini, itu bisa diikuti videonya, sangat bagus sekali, dengan gamblang sekali dia bisa memaparkan bagaimana cara pemasangan heksagonal yang tepat, yang benar, sehingga burung walet bisa berdatangan ke RBW kita.
Twitter heksagonal itu fungsinya hanya untuk memanggil burung walet untuk mendekat. Beda dengan suara panggil yang ada dipasang di LNB. Kalau suara panggil yang dipasang di LNB bertujuan untuk memanggil burung walet yang sudah dekat dan masuk ke dalam LNB. Sedangkan fungsi daripada Twitter heksagonal hanya berfungsi semata-mata hanya untuk mengumpulkan burung walet yang ada di sekitar RBW kita untuk berdatangan dan berkerumun mengelilingi daripada Twitter heksagonal tersebut. Nah, dan tidak jarang terjadi pemasangan Twitter ini banyak yang gagal karena pemasangannya tidak tepat. Ada yang memasang sampai 3 meter di ketinggian daripada atap rumah, atap LMB tersebut. Nah, sehingga burung akan berfokus pada ketinggian jelajah, ketinggian daripada heksagonal tersebut. Nah, sementara LMB berada di bawah daripada Twitter heksagonal tersebut, dan burung akan berfokus pada satu titik, yaitu heksagonal tadi, dan akhirnya tidak menemukan lubang yang ada di bawah tadi, lubang LMB. Yang seharusnya harapan kita burung datang harus masuk ke LMB kita, karena pemasangan heksagonal yang salah sehingga burung cuma berfokus kepada satu titik dan mengabaikan yang Twitter panggil yang ada di LNB. Ada yang masuk di LNB, tapi itu sudah burung lama. Tapi anak-anak burung atau burung baru yang datang tidak akan menemukan LNB itu karena jauh selisihnya. Ketinggian jelajah burung setara dengan heksagonal yang dipasang di atas RBW tersebut, sehingga sulit menemukan lubang daripada LNB tersebut. Itu banyak video-video yang sudah di-share teman-teman, terutama konten kreator yang membahas tentang perwaletan, bisa diikuti daripada channelnya itu. Jadi sahabat Tuleter, apabila menggunakan Twitter heksagonal, beberapa hal tersebut harus diperhatikan, terutama dari ketinggian daripada Twitter itu yang terlalu tinggi. Kalau saran saya, pasanglah yang kira-kira ketinggiannya cuma kurang lebih 1 meter dari atap, dan juga dipasang berdekatan dengan LMB tersebut, yang artinya ketika burung datang berfokus kepada Twitter heksagonal tadi, juga bisa melihat lubang LNB yang ada suara panggilnya yang dipasang di bawah. Jadi sekali-sekali burung akan keluar masuk di lubang LMB tadi. Jadi biasanya Twitter heksagonal ini dipasang daerah-daerah lintasan, karena daerah lintasan itu sangat sulit untuk mengarahkan perhatian walet, kecuali dengan menggunakan suara heksagonal ataupun suara basoka yang dipasang secara vertikal. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memanggil burung walet, terutama di daerah-daerah lintasan. Begitu juga di daerah-daerah persaingan sangat ketat seperti di sentra walet. Menggunakan dengan Twitter heksagonal sangat efektif apabila penempatan Twitter tersebut tepat. Sahabat Tuleter, hal ini sangat sepele sekali, namun sangat penting untuk diketahui para petani. Karena apabila pemasangannya salah, akan berdampak negatif pada RBW kita. Kemungkinan burung walet cuma berputar-putar saja dan tidak akan masuk ke dalam LMB. Nah, jadi di dalam pemasangan daripada Twitter itu sangat penting, sepele tapi sangat penting. Semua pemasangan Twitter yang ada di dalam RBW kita, pemasangannya harus tepat. Mulai dari pemasangan Twitter heksagonal yang ada di atas, begitu juga suara yang ada, suara panggil yang dipasang di LNB, itu pemasangannya harus tepat. Begitu juga kepada suara tarik yang ada di void, dan selanjutnya kelar, begitu juga yang ada di ruangan inap, harus ditempatkan pada posisi yang efektif. Apabila semua hal penempatan sudah tepat, maka saya yakin bahwa RBW kita akan cepat dihuni oleh burung walet, terutama bagi teman-teman yang baru membangun RBW. Sangat penting untuk diketahui oleh para petani walet, terutama yang masih pemula. Jadi saya kira cukup sekian video pendek ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman
petani-petani walet yang masih pemula. Dan harapan saya semoga saja RBW-nya cepat berkembang, dan bagi yang baru memulai, mudah-mudahan burungnya bisa cepat minat. Akhir kata saya ucapkan salam satu hobi, salam sehat, tetap jaga kesehatan karena pandemi COVID-19 masih ada di mana-mana. Kita baru memasuki new normal, selalu mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, cukup sekian sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.